susah merubah mindsetnya nih si perempuan ini. Akibatnya banyak kecenderungan perempuan ini mengganggu suami orang itu, Pak Erik. Ya. Kenapa? Karena penghasilan dia yang sudah biasanya kosong. Melihat progres di kegiatan-kegiatan di medsos yang dia share, itu terlihat jelas kegiatan yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi dilakukan di Purwakarta begitu. Jadi belum ada terlihat untuk program dia sendiri gitu, untuk yang belum terlihat lah. Jadi menurut Hakim sampai hari ini Om Jen tidak memiliki atau tidak mempunyai karakter atau program yang otentik Purwakarta gitu, tapi lebih ke mengikuti. Ya betul Pak Erik, menurut saya ya, ini mohon maaf Bapak Bupati, kebijakan Om Jen itu menurut saya masih standar lah ya. Para orang tua murid, jangan muridnya aja yang difokuskan, tapi orang tuanya. Karena kalau orang tuanya dibenahi, maka anaknya juga akan terbenahi. Kegiatan gubernur itu 30% lah yang harus dilakukan. 70%-nya itu punya Om Jen sendiri untuk melakukan perubahan di Purwakarta. Jadi banyak orang tua yang akan menitipkan ke barak nantinya. Daripada orang pusing cina mikiran budak kayak gitu, titipkanlah ke barak ya. Saya Hakim, ex pabrik dan aktivis buruh, sekarang bergerak di UMKM. Aktivis buruh di Purwakarta ya. Apa ini yang ingin disampaikan? Kita kembali dulu ke masa-masa lalu di Purwakarta, karena banyak pabrik yang berdiri, gedung-gedungnya besar, dan pekerjanya sampai puluhan ribu. Satu pabrik itu puluhan ribu. Nah, sehingga banyak para pekerja atau orang Purwakarta yang mempunyai penghasilan di pabrik berpuluh-puluh tahun. Nah, akibatnya, maksudnya bukan akibatnya, sehingga di dalam kehidupan di Purwakarta ini sudah berubah dengan adanya pabrik, maka bermunculanlah minimarket, mall-mall ataupun kafe-kafe yang tadinya cuman warung bambu, sekarang warung modern. Hari di warung bambu kopinya harganya 3.000, di kafe mah namanya dirubah black kopi jadi 50.000. Ayo nama ya. Nah, pada saat ini pabrik-pabrik Purwakarta itu mengalami tutup ataupun dikarenakan gaji yang tidak tidak bisa disepakati oleh para pengusaha pabrik lah. Karena saya aktivis buruh, mungkin sedikit cerita untuk agar bupati kita ini, Om Jen ini, lebih terfokus terhadap ex garmen atau para orang tua murid. Jangan muridnya aja yang difokuskan, tapi orang tuanya. Karena kalau orang tuanya dibenahi, maka anaknya juga akan terbenahi. Menurut saya begitu, nih pendapat saya aja ya. Jadi ketika pabrik-pabrik ini mengalami penutupan dikarenakan gaji UMR di Purwakarta besar, itu menurut saya sih nggak jadi masalah, menurut saya ya. Karena yang menjadi masalah adalah permohonan si pengusaha pabrik di bidang garmen ini memohon untuk gajinya yang kecil, sedangkan UMK atau UMR Purwakarta itu tidak sesuai dengan yang diberikan oleh pengusaha si garmen tersebut.
sehingga si karyawan tersebut dengan gaji yang sesuai, yang tidak sesuai, dia hanya cukup untuk makan, untuk beli obat, tidak ada uang untuk nabung, gitu. Karena memang harus Tapi disesuaikan si ya, boleh saya potong. ya. Benar nggak salah satu permintaan gaji itu menjadi acuan bahwa garmen itu atau padat karya di Purwakarta kenapa banyak tutup memang karena memang permintaan gaji yang cukup besar. Iya, betul. Bukan begitu, maksudnya begitu Pak Erik. Bukan permintaan gaji besar, tapi memang penyesuaian kebutuhan di Purwakarta. Kita bukan menuntut gaji besar, enggak, tapi menuntut gaji sesuai dengan undang-undang. Hanya itu aja udah. Bukan kita mau gaji besar kan bisa tidak terbatas ya, tapi standar ada yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah. Contohnya kita sudah misalkan 4 juta, oh Purwakarta 4 juta nih, dengan kebutuhan yang sesuai yang ada di Purwakarta, kita 4 juta di undang-undang. Sedangkan yang dikasihkan oleh rata-rata pabrik garment itu di bawah 4 juta. Dan itu disepakati oleh pemerintah. Penangguhan gitu. Ya, betul, penangguhan. Kita bicara banyak perusahaan khususnya pada karya yang tutup ya di Purwakarta. Bagaimana Ya, teman-teman yang harus kehilangan pekerjaannya khususnya di Purwakarta dan angka pengangguran di Purwakarta seperti apa menurut Kang Hakim? oke, menurut saya begini Pak Erik. Ketika ada pengusaha memohon untuk melakukan penangguhan upah terhadap karyawan-karyawan di Purwakarta yang menurut mereka tinggi, eh, ketika pabrik dan disetujui oleh pemerintah ataupun si aktivis buruhnya atau disebut serikat pekerjanya, disepakati serikat pekerja, pemerintah dan pengusaha, artinya ketika mereka melakukan permohonan untuk penangguhan upah, harusnya ketika pabrik itu mengalami penutupan, harus ada tindak tegas di Kabupaten Purwakarta itu atau pemerintah Purwakarta itu melakukan semacam, contohnya gini lah, anggap di garmen itu dia punya mesin pabrik. Nah, dia bertahun-tahun kan dia melakukan penangguhan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Oke, ketika tutup itu pemerintah itu harus mempunyai pemikiran ketika karyawan ini akan kemana. Karena kan sudah mindset si pekerja ini kan biasanya sudah menerima bulanan, gaji bulanan, penghasilan bulanan. Nah, sekarang mereka tidak punya, harusnya pemerintah ini punya pemikiran, oke, pabrik tutup, tapi kita minta setengah mesin dari pabrik itu untuk karyawan XX karyawan itu dikaryakan. Tapi tidak sesederhana itu ya. Tapi kita kembali ke kebijakan hari ini, Pak Bupati Om Jen. Ya. Ya, Menurut dari kacamata aktivis buruh dan juga pelaku usaha, kebijakan-kebijakan hari ini, Om Jen seperti apa di mata kamu? kalau kebijakan Om Jen itu menurut saya masih standar lah ya, karena mungkin eh, dia harus mensetarakan kegiatan tersebut dengan eh, Bapak Gubernur untuk progresnya yang di Jabar ini. Jadi dia sementara ini menurut saya 70% mengikuti Bapak Gubernur, Pak DM, dan 30% masih untuk progres dia sendiri. Karena melihat progres di kegiatan-kegiatan di medsos yang dia share,
itu terlihat jelas kegiatan yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi dilakukan di Purwakarta begitu. Jadi belum ada terlihat untuk program dia sendiri gitu, untuk yang belum terlihat lah. Mungkin masih belum signifikan lah ya untuk kegiatan Om Jen ini, untuk program dia sendiri masih mengikuti programnya Pak Deddy Mulyadi gitu. Oh, jadi menurut Kang Hakim sampai hari ini eh, Komjen tidak memiliki atau tidak mempunyai eh, karakter atau program eh, yang otentik Purwakarta gitu, tapi lebih ke mengikuti Ya memang. betul betul, Pak Erik. Menurut saya ya, ini mohon maaf Bapak Bupati. Jadi menurut saya kegiatan gubernur itu 30% lah yang harus dilakukan. 70%-nya itu punya Om Jen sendiri untuk melakukan perubahan di Purwakarta. Ya kita kan banyaklah petani sekarang, pekerja nggak ada, pengangguran yang harus, ini kan aset, pengangguran itu aset yang harus dimanfaatkan oleh Bapak Bupati untuk dikaryakan. Kalau kita bukan pekerja pabrik, oke, kita bisa geser ke UMKM. Dikaryakannya di UMKM itu menurut saya lebih lebih nyata, karena ketika ada perubahan, penganggurannya berkurang digerakkan melalui UMKM dan diawasi terus menerus oleh pemerintah, misalkan dalam setahun lah UMKM ini jangan dilepas begitu saja, jadi setahun ini digerakkan oleh Omjen untuk pergerakan UMKM. Ketika orang tuanya sudah mempunyai penghasilan kembali, otomatis kehidupannya ini akan normal, sehingga untuk ke anak-anaknya bisa diatur nih, bisa diatur kembali anak-anaknya. Karena menurut saya para pelajar ini mungkin kurangnya orang tua untuk mendidik anak-anak tersebut, sehingga banyak yang tawuran dan lain-lain lah. Tapi kalau mungkin kita benahi ekonomi orang tuanya, mungkin ya jadi ada sedikit perubahan lah untuk sikap anak, untuk tidak apa tidak nakal, intinya tidak ada tawuran dan lain-lain. Oke, jadi gini, tapi apakah program-program gubernur hari ini menurut Kang Hakim itu sudah cukup bagus? Masih belum sih ya Pak Erik, menurut saya ya, karena sih yang saya lihat ini masih masih pengembangan pembangunan lah, infrastruktur lah ya. Jadinya intinya kalau saya tuh pembangunan itu nomor sekian, yang penting kita bangun ini manusianya. Terus dari Jam malam itu juga pembangunan karakter. Apakah itu juga tidak ya bagus? betul, tapi kan biasanya itu hanya dalam untuk di dunia anak-anak, sekolah, dunia sekolah lah. Ini kan penting ya untuk dunia para orang tua juga gitu, yang sudah tidak ada penghasilan, tadinya pekerja berpuluh-puluh tahun, sekarang dia nggak ada pekerjaan, dia dagang, tidak tidak punya keahlian dalam dagang, akhirnya bangkrut, uang pesangonnya habis, ambiar lah. Dari situ aja ini akan hancur di rumah tangga, apalagi anak nggak akan keurus, Pak Erik. Boro-boro. Jadi banyak orang tua yang akan menitipkan ke barak nantinya. Ya pada orang pusing cina, mikiran budak kayak gitu, titipkanlah ke panitia, ke barak. Ya. Nanti akan berbondong-bondong itu orang tua, karena nggak punya, ah, Tidak setuju dengan anak gimana? masuk ke barat. Kang Hakim nggak setuju. Kalau saya sih belum melihat ya, setuju nggak setuju. Saya hanya bagusnya Bapak Dentus sudah melakukan aksi, yang penting sudah melakukan adanya perubahan dulu daripada melihat gubernur yang diem.
saya salutnya sudah ada perubahan, cuman untuk hasil dari anak yang sudah terdidik itu kan hasilnya nanti kan setelah dia sudah lepas dari pendidikan barat itu, dia akan lihat nih berapa bulan ke depan anak ini seperti apa, apakah memang berubah secara apa namanya, secara perlahan, ataupun dia setelah pendidikan di barat biasa lagi, orang lagi, ataupun nakal lagi, ataupun dia lebih lebih mentalnya lebih kepada yang tukang berantem lah dan lain-lain, kan kita belum lihat nih. Jadi belum ada minusnya lah. Iya ya. Oke Pak Kim, lanjut nih. 100 hari kerja, apa yang ingin disampaikan untuk Om Jen yang skala prioritas khususnya untuk Kota Purwakarta? Apa yang digarisbawahi atau atensi untuk perubahan yang ada di Purwakarta? Khususnya kita bicara bupatinya. Ya, untuk tentang berbicara tentang bupati ya, ketika bupati itu dilantik di bulan apa itu, bulan kemarin ya, baru bulan-bulan tahun ini ya dilantik ya. Ya udah Dan 100 ketika hari sekarang. Udah 100 hari. Ya, udah 100 hari. Ini kan tahun ini, di tahun 2024 itu kebetulan pabrik terbesar se-Asia PT Enfer itu tutup. Kebetulan di tahun 2024 terakhir. Dan itu bukan tahun 2023, maaf, tahun 2023 itu PT Enfer itu tutup di akhir tahunnya. Ini menjadi PR besar menurut saya menjadi PR besar untuk Om Jen ketika mengalami bahwa masyarakat Purwakarta ini mengalami pengangguran, khususnya di perempuan. Laki-laki masih bisa ke sana kesini lah. Ini di perempuan yang sudah mindsetnya sudah pekerja, dia bekerja puluhan tahun, dia di off dan dia tidak ada bisa masuk lagi karena memang di garmen itu pendidikan yang paling rendah bisa masuk kerja hanya di garmen, tidak di yang lainnya gitu ya, kayak otomotif dan lain-lain, karena garmen umurnya sudah berumur, yang penting punya pendidikannya rendah tapi punya keahlian menjahit, dia bisa masuk hanya di garmen aja. Nah, ketika garmen itu tutup, banyak para pekerja perempuan ini yang mengalami kesulitan. Dan mindsetnya, kebiasaan si perempuan ini belanja tiap bulan. Ketika tidak ada penghasilan lagi, dia susah merubah mindsetnya nih, si perempuan ini. Akibatnya, banyak kecenderungan perempuan ini mengganggu suami orang, gitu Pak Erik. Ya, kenapa? Karena penghasilan dia yang sudah biasa ini kosong. Yang kedua, banyak berahli yang muda-muda ataupun yang masih beralih bekerja di seperti prostitusi gitu Pak Erik. Bahaya kan itu kan, Maksudnya karena kebiasaan pekerja seks komersial gitu. seks komersial lah, begitulah ya, bisa dibilang begitulah. Apakah Ini yang oh ya, terus lanjut. gimana? Lanjut. Ya, maksudnya ini yang ditakutkan ketika memang para pekerja perempuan yang sudah menerima gaji bulanan, habis itu dia off, dia nggak kerja, dia bingung, dia mau usaha nggak bisa, nggak ada keahlian, hanya bisa kerja, mau pindah ke pabrik lain harus pendidikannya minimal SMA, sedangkan dia pendidikannya rendah, keahliannya hanya bisa menjahit, sehingga dia akhirnya tuh banyaknya kejadian itu di Purwakarta itu, caw gitu Barik. Salah satunya ya itulah
data Pak Hakim yang mengatakan bahwa karyawan perempuan yang ex garment katakanlah yang memang garmennya tutup, dia mempunyai habit mungkin kebiasaan sudah mendapat gaji pada saat dia keluar, terus dia Ya. ada lari ke PSK atau ganggu suami orang, itu sudah ada data validnya atau memang seperti apa memang? Pak Hakim Ya. statement seperti itu sudah berdasarkan data dan fakta atau seperti apa? Jadi begini, jadi saya cerita dulu, garment itu biasanya pekerjanya 70-90% itu perempuan, 10-30% laki-laki, ya disepakati. Oke ya. Ini hanya saya tidak punya data, nggak ada database, hanya melihat aja salah satu lah intinya gitu. Dan hanya apa namanya berdasarkan kehidupan yang saya lewati gitu. Pertama, itu tutup dan saya tuh pernah main ke kafe gitu, ke kafe yang memang agak tertutup, kafe tersebut lah bisa dibilang ya yang gelap-gelap gitulah, yang ada karaoke gitu. Dan itu rata-rata pekerjanya bekas ex garment. Terus yang kedua, banyak teman-teman saya yang curhat itu si A si ini ribut karena pihak ketiga, dan pihak ketiga itu adalah ex garment gitu. Dan yang apa namanya yang ribut juga ex garment sama. Intinya banyak ketika ini bermasalah sih kepada banyak perempuan-perempuan yang ada di Purwakarta. Ini menjadi PR-nya Om Jen, karena ini memang rata-rata para pekerja ex garment itu pendidikannya rendah, Pak Eri. Harus digarisbawahi itu. Dan dia tidak masuk kerja. Tapi kan mereka punya suami atau mungkin memang single. Betul, Pak Erik bisa lihat data di KUA, apa sih KUA ya? Ya, apa sih? Perceraian ini? Pengadilan Agama. Pengadilan Agama. Coba lihat deh data Pengadilan Agama itu Purwakarta ya. Nanti kita akan cek. Saya ya, saya belum punya data file, hanya nanti bisa dicek sama Pak Erik. Katanya itu meningkat. Menurut saya meningkat itu karena akibat dari penutupnya apa garmen di Purwakarta. Bayangkan 7.000 itu satu garmen, sedangkan di Purwakarta itu ada beberapa garmen yang jumlah karyawannya itu ribuan. Dan pendidikannya mohon maaf rendah gitu. SD bisa masuk, SMP bisa masuk. Yang penting dia punya ahli. Ketika dia punya ahli, dia bekerja. Dan rata-rata kebiasaan perempuan di ex garment itu, ketika dia sudah bekerja, tadinya pakaiannya biasa, jadi modis karena gaji bulanan. Menurut saya gitu ya. Tapi karena di sini keahliannya Purwakarta garmennya sudah bagus, harusnya pabrik yang sudah tutup itu dibeli oleh Pemda dan dimanfaatkan untuk para pekerja. Maksudnya menggunakan APBD? Ya bisa jadi, jalan dibagusin terus, tapi manusianya juga harus bagus. Menurut saya kan manusianya dulu, yang SDM-nya dulu yang harus dibaguskan. Ketika nanti SDM-nya sudah bagus, pembangunan insya Allah lancar. Kalau itu mungkin lebih ke sebenarnya sih program seperti itu. Tapi Pak Kim, artinya gini, memang program-program seperti itu artinya memang semacam BUMD lah ya, badan usaha milik daerah. Ya sebenarnya yang memang kalau di beberapa kabupaten juga tidak terlalu banyak penyerap tenaga kerja juga. Tapi untuk membuat satu garment kayaknya anggaran APBD-nya juga nanti tersedot ke sana semua, kayaknya cukup besar ya. Tapi
Mungkin salah satu solusi yang dicoba bagaimana menyerap investor untuk masuk ke Purwakarta lagi.